Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Beberapa waktu lalu tim Indonesia menggelar konferensi pers usai capaian perolehan 2 emas di Olimpiade 2024. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kepada kedua atlet yang saya banggakan, kedua ketum cabur yang luar biasa, Pak Dubes, Presiden NOC, Deputi Kemenpora. Ya, saya selaku CDM ini kan fokusnya di hilirnya ya. Jadi beliau-beliau ini yang fokusnya di hulunya dan luar biasa kerjanya. Tapi saya sangat bersyukur para atlet ini berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi kalau orang bilang good things come to those who wait, itu benar. Karena memang kita menunggu sampai detik-detik yang terakhir, tapi kita melihat data bahwa Fredrik dan juga Rizky mempunyai kemampuan yang luar biasa, sangat kompetitif di level tertinggi seperti Olimpiade ini. Nah, tentu ini suatu sejarah. Kenapa? Karena satu, selama 32 tahun belum pernah kita mendapatkan 2 emas, apalagi 2 emas dari cabang-cabang olahraga yang berbeda di luar daripada badminton. Jadi artinya Indonesia selama 32 tahun telah memperlebar atau memperkuat kualitas pembinaan cabang olahraganya. Yang kedua, khusus terutama untuk panjat tebing, ini pertama kali dipertandingkan yang individu. Jadi Fredrik ini bukan saja juara dunia, saya bilangnya, karena menang emas di Olimpiade, tapi orang pertama yang pernah mendapatkan medali untuk pria speed climbing di dunia dalam sejarah. Dan ini akan selalu tercatat. Nah, mungkin yang terakhir saya akan bicara bahwa Olimpiade itu adalah olahraga bergu. Jadi bukan individu. Nah, bergunya apa maksudnya? Bukan saja seorang CDM yang sendiri, kebetulan memimpin delegasi. Tapi juga ada pemerintah yang dipimpinan Pak Jokowi, lalu ada Menpora, tentunya juga Presiden NOC, bahkan juga KONI, dan Bapak Ibu angkatnya, yaitu Ketua Umum Cabur. Dan tentu yang di sini ada Saibul Baitnya, ada Pak Dubes, yang bukan saja duta besar, tapi juga spiritual advisor. Karena beliau juga memimpin acara prosesi bersama Ustadz Jumat lalu, seminggu yang lalu di sini. Dan hasilnya alhamdulillah, tapi sekali lagi ini adalah waktunya Fredrik dan juga Rizky. Saya rasa mereka berdua yang pantas mendapat exposure, walaupun mereka juga tentu ingin jalan-jalan sedikit kali ya di Paris 2-3 hari ini. Tapi ini persembahan yang manis untuk Indonesia. Indonesia Raya berkumandang 2 kali, ya kan? Biar baguslah, lama-lama orang makin hafal lagunya. Dan ini suatu hadiah yang manis dan istimewa yang Pak Jokowi sampaikan untuk 17 Agustusan. Terima kasih. Teman-teman, lanjut dari Pani tadi Indonesia Raya berkumandang 2 kali di hari yang sama. Tahu perasaannya Rizky justru karena Rizky main kedua, si Akit Fredrik main dapat emas. Mungkin ada gimana perasaannya lihat Fredrik dapat emas sebelum main juga. Mungkin Fredrik main masih ada peluang emas lain. Gimana Fredrik lihat sama atlet Indonesia lain juga setelah Fredrik dulu, saya dulu. Dari Rizky dulu ya. Main terakhir Fredrik. Ya, terima kasih. Saya sangat terharu tentunya dan bangga, senang bisa melihat Fredrik dapat medali emas, dan alhamdulillah saya juga bisa terinspirasi lebih semangat lagi untuk mendapatkan medali emas yang kedua, karena memang di angkat besi belum ada sejarah mendapat medali emas, dan saya terinspirasi ingin mendapatkan medali emas itu untuk angkat besi. Kalau saya memang karena main pertama dan alhamdulillah mendapat emas pertama buat Indonesia, dan kemudian saya berharap untuk atlet yang berikutnya bertanding bisa meraih emas yang sama juga, karena kita datang sebagai sebuah kontingen yang ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan saya sangat bangga dan mengapresiasi juga buat teman kita Rizky yang sudah berhasil bawa medali emas kedua buat Indonesia. Kalau saya iya nonton. Ya, kalau saya memang tidak nonton karena kondisi.
saat Fredrik tanding itu saya lagi masih kondisi di kamar dan itu mau timbang badan. Ya, Angga. Mungkin untuk Rizky, kita kan semua nonton Rizky ya, pertarungannya antara Rizky dan Shin Tae-yong. Sebenarnya Rizky kalah gitu kan sih. Tapi buat Rizky sendiri di pertandingan pas 73 kg kemarin itu momen yang paling menegangkan yang bikin Rizky gimana ya, deg-degan banget itu di momen yang mana sih dari sepanjang pertandingan sampai akhirnya Rizky pertama gagal set sampai akhirnya di clean and jerk bisa angkat 199 dan sebelumnya kan setelah Shin Tae-yong gagal Rizky udah hampir pasti dapat emas, tapi dari semua momen itu momen yang paling menegangkan buat Rizky yang mana sih? Yang paling menegangkan itu dia yang nggak bisa angkat 3 kali, tiga-tiganya tidak bisa terangkat. Itu sangat-sangat bikin saya deg-degan dan itu bisa menimbulkan spirit baru dan semangat baru lagi. Lebih semangat lagi saya untuk mengangkat 3 nanjak karena memang saya kemarin kalah total di snatch ya. Saya sudah landing 10 kilo dan itu sebenarnya tidak masuk akal untuk angkat besi 10 kilo. Tetapi kemarin saya sudah dicanangkan oleh coach juga. Kita kemarin ngambil amannya dulu, peraknya dulu. Tetapi kita lihat si Ziong seperti itu ngangkatnya, kita memulai angkatan kedua itu 202 untuk melampaui totalnya 11 kilo. Sebenarnya insya Allah saya bakal sanggup, cuman karena melihatnya lawan si Ziong, dia fail diangkat oleh Nenjek, alhamdulillah saya legowo dan sangat senang. Dan saya juga kemarin 199 itu hanya mengamankan untuk medali emas untuk Indonesia. Oke. Fredrik, pertanyaan yang sama Fredrik. Momen apa yang paling bikin Fredrik tegang? Final, semifinal, finalnya malah lebih udah tenang atau gimana Fredrik? Kalau momen yang paling menegangkan menurut saya ketika ketemu tuan rumah Prancis. Jadi waktu itu memang antusias dan juga animo penonton dari tuan rumah itu sangat luar biasa. Sorakan, teriakan, terus ada juga yel-yel, dan saat itu memang dari lawan itu Basa Baweng dari Prancis, dia bawa keluarga besar gitu. Jadi memang sangat luar biasa tegang waktu itu. Dan itu juga menjadi kunci untuk bisa meneruskan babak berikutnya. Karena nggak mudah melawan tuan rumah, apalagi dia juga udah 2 kali Olimpiade dan usianya juga sangat matang. Jadi memang perlu fokus dan ketenangan melawan tuan rumah tersebut. Kami akan hadirkan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One usai jeda.